Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mama boleh perkenalkan namanya siapa, usianya berapa, dan alamatnya dari mana? Nama Mama Ayen, usianya 52 tahun, alamat Pawang 3, Laju. Nah, ada Mama Ayennya, usianya berapa tadi? 52 tahun, alamatnya dari Pahlawan 3, Pelaju. Katanya, kasih tepuk tangan dulu untuk Mama Ayennya di depan sini. Nah, sebelumnya Mama Ayen pasti datang ke Center KHL kemarin itu membawa keluhan. Keluhannya ini apa aja? Sakit mah, saraf, kaki bengkak, kolesterol banyak ya. Jadi Nah, banyak tidak? Ada 5 macam katanya. Saraf kejepit di bagian pinggangnya, sakit di bagian lambungnya, atau mah ada sakit di bagian kakinya juga. Betul atau tidak? Betul. Salah satunya kalau nggak salah beliau tadi menyebutkan keluhannya itu ada di bagian lambung, yaitu sakit mah. Sakit mahnya ini sudah berapa lama sakitnya, Mah? sudah 5 tahun. Kurang lebih selama 5 tahunan beliau menderita keluhan di bagian lambungnya. Nah, lama apa tidak? Lama, bukan 1 hari 2 hari lagi, melainkan sudah tahunan. Penyebab Mama bisa terkena keluhan di bagian lambung, apa itu Mak penyebabnya? Lapar makan cabai dengan Berarti pola makan. Nah, penyebab beliau terkena keluhan lambung selama kurang lebih 5 tahunan itu dikarenakan beliau kurang menjaga yang namanya pola makannya. Sebelumnya mungkin mamanya ini kebanyakan aktivitas, makannya sering telat, perutnya jadi kosong, ataupun hobi makan yang pedas-pedas secara berlebihan. Sehingga lambungnya ini kalau dia makannya telat, nggak ada yang dicerna, asam lambungnya menggerogoti dinding-dinding lambungnya, sehingga lambungnya menjadi luka. Sehingga itulah yang menyebabkan lambung Mama Ayen ini menjadi sakit. Terus Mama misalkan kemarin untuk lambungnya ini ketika kambuh yang Mama rasain itu gimana? perih, mual, muntah gitu. Belakangan ini sebelum sini lah sudah parah, mungkin udah lecet. Buang BAB dan sudah. Nah, bahkan Bapak Ibu, Buang semuanya. Pokoknya sejam sekali sebelum KHL ini. Alhamdulillah ada KHL, nggak enak sekarang. alhamdulillah. Nah, tapi sebelumnya kemarin itu sebelum datang ke sini, lambungnya ini ketika kambuh atau ketika kumat, yang beliau rasakan itu rasanya nyeri, sakit di bagian perutnya, lambungnya, perih, naik sampai ke ulu hati juga, sampai ke belikat juga. Menderita atau tidak kira-kira? Sangat menderita. Bahkan kata beliau tadi Bapak Ibu, untuk yang namanya mamahnya ini ketika kambuh sering BAB. BAB itu nggak terkontrol, Maya. Sehari itu biasanya berapa kali? Yang waktu jadi pagi belum makan apa-apa mulai sebentar kamar mandi, kayak keran di muka gitu. Iya, sudah parah sudah. Tidak ada KHL. Nah, dan bahkan Bapak Ibu untuk BAB-nya nggak henti-henti kalau beliau belum makan atau perutnya ini terasa kosong ya. Tapi kalau semarin Mak, misalkan perutnya ini Mama ini sering datang ke sini perutnya kosong, nggak makan apa-apa, yang Mama rasain itu di bagian lambungnya tadi gimana? Ya perih gitu, pedih gitu. Oh, tidak ada enak gitu. Keringat dingin gitu. Pedih gitu. Nah, kalau perutnya kosong, kata mamanya tadi rasanya itu perih di bagian lambungnya, timbul keringat dingin, naik bahkan sampai ke bagian kepalanya. Dan hati-hati juga untuk Bapak Ibu semuanya, jangan dianggap remeh untuk keluhan lambung ini. Kalau sudah mulai naik ke bagian jantung, bakal timbul keluhan di bagian jantung. Betul tidak? Betul. Kalau naik lagi di bagian kepala, bakal muncul keluhan lainnya. Contohnya vertigo, migrain. Betul atau tidak? Jadi jangan anggap remeh. Kita juga harus menjaga yang namanya pola makan kita. Makan jangan telat, makan yang pedas atau yang asam juga jangan berlebihan. Oke. Terus nih Mama, kemarin kalau misalkan sebelum kesini, lambungnya ini kalau diajak makan pedas bisa ya? Ya, sudah bisa. Tapi sekarang nggak enak sudah. Kalau sebelumnya benar-benar nggak bisa. Bisa mulai makan dikit aja. Pedih namanya nggak enak. Rasa di lidah itu kayak aku tuh nggak ada rasa gitu. Sampai ke lidah udah. Nah, kalau misalkan dipaksa makan pedas sebelumnya untuk keluhan lambung mamanya ini nggak bisa Bapak Ibu. Dimana keluhan lambungnya pasti bakal kumat-kumatan kalau yang pedas-pedas itu masuk. Bahkan lidahnya ini rasanya kapal ketika makan pedasnya. Kira-kira yang punya keluhan di bagian lambung ini menderita apa tidak? Sangat menderita. Makan apapun tidak bisa,
Kalau nggak makan juga nggak bisa, makan berlebihan juga pasti rasanya gimana mak? Kalau misalkan kalau makannya berlebihan, sakit dan pedih, daerah mual gitu, lebih kekurangan mual, kelaparan mau pagi-pagi petri gitu nah, serba salah. serba salah. Betul Bapak Ibu, makan berlebihan salah, nggak diajak makan juga salah. Betul tidak? Betul. Tapi mama misalkan mama coba ada nyoba yang namanya puasa nggak? Tapi sanggup nggak bang? Apa? Tidak bisa, apa ya? Tapi kalau bawa puasa juga nggak bisa mamanya. Sampai akhirnya pasti mama nggak berdiam diri cuma diem di rumah aja, pasti mengusulkan yang namanya pengobatan. Pengobatannya kemarin dibawa berobat kemana aja? Ke dokter, minum obat sehari 2 kali itu. Sebelum makan, ada yang 2 kali itu. Sebelum makan nasi, minum obatnya gitu. Jadi sempat dibawa ke dokter Bapak Ibu. Bahkan beliau sudah mengonsumsi yang namanya obat-obatan. Obat-obatannya tadi beliau konsumsi dalam sehari itu 2 kali ya. Sebelum makan dan sesudah makan. Sebelum makan, ya sebelum makan nasi, ini makan minum dulu, baru minum makan nasi gitu. Kan di dalam kantong nasi kan dikasih obat itu biar nggak mual gitu. Baru makan. Beliau minum obat 2 kali dalam seharinya waktu mau makan nasi supaya kata beliau tadi lambungnya itu tidak mual. Benar Bapak Ibu, dimana ketika yang namanya obat masuk ke dalam tubuh kita itu hanya membius saraf-saraf kita saja untuk menahan rasa sakit atau rasa nyeri ataupun rasa mual kata Mama Ayen tadi. Soalnya Mama Ayen ini minumnya obat lambung, betul tidak? Nah, untuk membius yang namanya lambungnya tadi supaya nggak mual-mual waktu ditaruh namanya makan nasi tadi. Terus Mama setelah konsumsi namanya obat-obatan itu selama 5 tahunan rutin minum obatnya. Nanti sebentar aja itu udah ya, seminggu itu kumat lagi. Apalagi kalau makan pedas dalam bermakan kumat terus obat cuma menahan sementara gitu. Nah Bapak Ibu, bahkan beliau minum obat selama 5 tahunan itu setiap harinya rutin. 5 tahunan 2 kali sehari. Kira-kira bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh mamanya banyak apa belum? Banyak apa tidak? Banyak. Mungkin sudah ratusan obat-obatan yang telah masuk ke dalam tubuh mamanya. Dan juga untuk perubahannya ini kata mamanya hanya sementara, 1 minggu ke depan ataupun nggak sengaja makannya pedas-pedas, untuk yang namanya keluhannya bakal kambuh lagi di bagian lambungnya. Betul atau tidak? Betul, ya karena tadi efek dari obatnya tadi sudah hilang 1 bulan ke depan atau 1 minggu ke depannya, makanya bakal kumat-kumat lagi. Terus mama kemarin alhamdulillah juga akhirnya mama dipertemukan dengan Center KHL. Orang baik mana yang telah mengasih tahu mama Center KHL ini? Itu Bibi, adik iparnya mama, itu berkat itu Nawati. Bibi itu kasih sini aja ya, Nawati. Nah, untuk informasi KHL-nya ini dikasih tahu oleh bibinya, namanya Ibu Englawati ya. Berarti Ibu Englawati ini termasuk orang baik tidak? Orang baik, orang yang sangat luar biasa baik hatinya. Kenapa? Karena peduli kepada saudaranya. Beliau melihat Mama Ayen punya keluhan lambung mungkin sangat menderita. Diinformasikannya Center KHL ini kepada Mama Ayen menjadi perantara Mama Ayen untuk keluhan lambungnya bisa kedepannya tambah sehat lagi. Betul tidak? Kita juga harus sama kayak Mama Englawatinya, harus menjadi orang baik. Karena mungkin orang baik banyak di luar sana, tapi yang peduli sesama kita sudah jarang ditemukan. Betul tidak? Betul. Jangan lupa jadi Bapak Ibu harus dicontoh Mama Englawatinya, diinformasikan ke teman-temannya, ke keluarganya, ke tetangganya yang punya banyak keluhan, dikasih tahu, diajak ke Center KHL biar semuanya sama-sama sehat. Siapa tahu kan Bapak Ibu dengan mengasih tahu informasi sedikit tentang KHL-nya, Bapak Ibu bisa menjadi namanya penolong buat orang lain, bisa menjadi penyelamat untuk hidup orang lain, menjadi perantaranya untuk bisa mendapatkan informasi KHL-nya supaya sehat ke depannya. Betul atau tidak? Betul. Nah, terus Mama, ini sekarang untuk terapinya setelah dikasih tahu Mama Englawati tadi, sudah berapa lama terapinya? Sudah 4 bulanan. Kurang lebih selama 4 bulanan beliau datang ke Center KHL. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ke Mama Ayennya. Baru kata lama, baru menuju lama. Soalnya KHL juga baru buka di daerah Pelabuhan ini kurang lebih masuk ke 5 bulanan Mak ya. Berarti lumayan lama juga beliau datang ke Center KHL ini dan juga rutin setiap harinya.
rutin, nggak bolong-bolong. Rutin nggak bolong-bolong. Kasih tepuk tangannya lagi dong Bapak Ibu untuk Mama Ayennya. Biar cepet sehatnya. Terus Mama Ayen selama 4 bulanan kemarin masih ingat nggak reaksi yang Mama Ayen rasakan waktu pertama kali datang ke sini? Ada mual atau muntah 3 hari. Nah, pertama kali gatal, kedua, yang ketiga itu muntah habis pulang dari sini. Tapi Mama takut nggak kemarin? Enggak, aku takut. Itu reaksinya sudah dikasih tahu. Maju Benar, terus. maju terus. Sebelumnya hasilnya juga ada. Sebelumnya tapi Bapak Ibu, Mama Ayen ini terkena yang namanya reaksi ketika datang ke Center KL. Betul tidak? Bapak Ibu semuanya juga pasti sama. Awal-awal datang ke sini pasti terkena juga yang namanya reaksi. Betul atau tidak? Cuma yang namanya reaksi tadi pasti berbeda-beda. Kebetulan Mama Ayen ini terkena yang namanya 2 reaksi. Nah, yang reaksi yang pertama yang beliau rasakan tadi katanya gatal-gatal yang pertama. Gatal. Kira-kira pulang-pulang dari Center KL merasakan gatal-gatal berbahaya atau tidak? Tidak, itu disebut dengan proses penyembuhan atau disebut dengan reaksi. Kenapa mamahnya bisa ngerasain gatal-gatal? Itu ditandakan kotoran, racun, bahan kimia yang selama ini masuk ke dalam tubuh mamahnya itu lagi dikeluarkan. Dikeluarkannya itu melalui lubang paling banyak di dalam tubuhnya. Lubang apa? Lubang pori-pori, benar. Bukan lubang celengan, bukan. Lubang pori-pori. Makanya timbulnya rasa gatal-gatal dan bentol-bentol. Tapi berbahaya atau tidak? Tidak. Contohnya kayak kita digigit nyamuk. Waktu Bapak Ibu digigit nyamuk juga sama. Pasti bakal timbul itu bentol-bentol dan rasanya gatal. Betul tidak? Betul. Itu ditandakan nyamuknya tadi, racunnya itu lagi ditolak oleh tubuh kita. Makanya timbulnya gatal-gatal dan bentol. Terapinya juga sama. Kalau kotorannya keluar dari pori-pori bakal muncul juga gatal-gatal dan bentol. Tapi jangan takut, terapinya tetap dilanjutkan. Kalau kotorannya sudah dikeluarkan dari dalam tubuh kita, kira-kira kedepannya tambah sehat atau tambah sakit? Tambah sehat. Jadi kalau kena reaksi gatal-gatal harus takut apa jangan? Terapinya tetap dilanjutin tidak? Bahasa Inggris kayaknya apa? Ajak kenal. Dan juga Mama Ayennya terkena reaksi yang kedua, yaitu reaksi mual-mual. Kira-kira pulang dari Center KL merasakan mual-mual, bahkan sampai muntah-muntah, berbahaya atau tidak? Tidak. Kebetulan Mama Ayennya kan punya keluhan di bagian lambungnya. Betul tidak? Sudah kurang lebih 5 tahunan. Makanya beliau terkena reaksinya itu mual-mual bahkan sampai muntah. Itu ditandakan lambungnya ini saraf-sarafnya itu lagi diaktifkan, aliran darahnya itu lagi dilancarkan. Tepatnya di tulang belakang ruas nomor 6. Di situ ada saraf yang menuju ke bagian lambung kita. Ketika sarafnya sudah diaktifkan, aliran darahnya sudah dilancarkan, bakal timbul sinyal di bagian lambung kita, di bagian perut kita, yaitu sinyalnya itu tadi mual-mual bahkan sampai muntah. Tapi berbahaya atau tidak? Tidak. Contohnya kayak kita BAB. Waktu BAB timbul sinyal juga di perut kita. Betul nggak, Ma? Sinyalnya seperti apa? Mules. Mules, sakit di bagian perutnya. Tapi kalau misalkan BAB-nya sudah selesai, kotorannya sudah keluar, mulesnya masih terasa tidak? Sakit di bagian perutnya masih terasa tidak? Tidak. Sama halnya dengan terapinya tadi. Kalau kena reaksi mual-mual bahkan sampai muntah, berarti kotorannya lagi dikeluarkan, saraf-sarafnya lagi diaktifin, aliran darahnya lagi dilancarkan. Terapinya tetap dilanjutkan supaya kedepannya tambah sehat lagi. Nah, dan juga Mama bukan cuma reaksi itu saja. Banyak dari Bapak Ibu juga terkena yang namanya reaksi enaknya. Jadi reaksi tadi ada 2 macam. Yang pertama reaksi nggak enak, yang kedua yaitu reaksi enak. Kalau kena reaksi enak ini banyak dari Bapak Ibu yang itu pulang-pulangnya badannya tambah enteng, tidurnya tambah nyenyak, BAB-nya itu tambah lancar, makannya tambah banyak air. Tapi kira-kira berbahaya atau tidak? Tidak, malahan tubuh kita tambah sehat rasanya. Dan besok pasti datang lagi. Betul atau tidak? Betul. Jadi kalau mau kena reaksi enak ataupun nggak enaknya harus takut atau jangan? Terapinya harus dilanjutkan atau jangan? Jangan, lanjut. Kalau nggak dilanjutin, takutnya ke depannya Bapak Ibu ngira sakitnya tambah parah. Betul tidak? Melainkan itu adalah yang namanya proses penyembuhannya tadi, proses keluarnya kotoran atau racun yang ada di dalam tubuh
tubuh kita. Jadi kalau kena reaksi ini jangan takut, terapinya tetap dilanjutkan. Oke. Dan setelah ngerasain yang namanya reaksi 4 bulanan mama datang ke sentra KHL, sekarang lambungnya itu gimana? Alhamdulillah, aku bisa makan lalu tidak ada apa-apa. Cuma kemarin yang 2 minggu itu kumat lagi deh. Alhamdulillah. Kemarin kata beliau setelah 4 bulanan datang ke sentra KHL untuk keluhan di bagian lambungnya sudah merasakan perubahan. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Perubahannya tadi makan apapun sekarang sudah bisa, dan sekarang katanya itu nggak sering kumat-kumatan lagi. Tapi kira-kira kemarin kan KHL-nya libur 2 minggu, lambungnya kumat kembali. Mungkin mama ayahnya juga kurang menjaga pola makannya lagi. Makan yang santan-santan. Nah, pasti sama juga kayak bapak ibu semuanya. Banyak yang sudah merasakan perubahan selama 4 bulanan, sentra KHL-nya libur 2 mingguan, kumat lagi sakit-sakitnya. Betul tidak? Betul, makanya sekarang kita fokuskan lagi datang ke sentra KHL setiap hari supaya kita tambah sehat lagi ke depannya. Oke. Nah, setelah perubahan mama tadi berarti sekarang obat-obatannya masih diminum tidak? Enggak lagi. Yang 2 minggu udah tahap itu mulai saya pergi minum obat itu. Cuma baru 2 kali tidak minum. Tapi kemarin nggak minum lagi. Enggak. Alhamdulillah, obat-obatannya pun kemarin sudah nggak diminum lagi. Kasih tepuk tangan dulu dong bapak ibu untuk mama ayahnya. Kakinya juga gimana? Ya, kempes sudah kemarin ada air kata Bapak Yosi di terapi anak, jadi 4 bulan kempes. Belum 2 bulan aja sudah kempes hilang ya. Wah, ternyata bukan cuma di bagian lambungnya 4 bulan bisa merasakan perubahan, melainkan kakinya sudah merasakan perubahan juga, sudah kempes. Kemarin itu bengkak bapak ibu. Kasih tepuk tangan dulu dong bapak ibu untuk mama ayahnya. Alhamdulillah. Kemarin emangnya ngerasain perubahan sebanyak ini datang ke sentra KHL dikasih obat tidak? Tidak. Atau disuntik? Tidak. Atau dioperasi? Enggak juga. Terus diapain? Terapi sama batu superdana putra cota. Tepuk tangannya dulu dong bapak ibu untuk mama ayahnya. Benar, datang ke sini nggak kasih obat, nggak disuntik, apalagi dioperasi, betul tidak? Betul, melainkan ditempelkan dengan superdana putranya, sarafnya diperbaiki, aliran darahnya dilancarkan, dan kotoran yang masuk setiap hari ke dalam tubuh kita dikeluarkan. Perantaranya tadi dengan menggunakan sebuah batu yang sangat luar biasa. Nama batunya apa? Superdana. Berarti superdana putranya ini bagus atau tidak? Sangat luar biasa. Kalau bagus makainya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali? Setiap hari teman-temannya, keluarganya, tetangganya juga diajak biar kita sehat setiap harinya. Oke. Nah, mama untuk pesan-pesannya, mama ngerasain perubahan di sini juga kan? Berkat perantara orang-orang yang sangat luar biasa. Ada Mr. Kim, ada Mr. Lee, dan juga ada Mr. Son-nya. Beliau-beliau ini adalah pendiri-pendiri KHL. Beliau yang telah mengadakan tempat terapi gratis ini yang ada di Pelaju. Mama ada ucapan nggak dari mama untuk mereka semuanya? Semuanya, Mr. Son, Mr. Kim, Seli, dan Mama Yosi, dan anak-anak semuanya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semua kita benar-benar kurang rezeki dan tambah sukses. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Mama Ayen. Untuk teman-teman Mama yang dari tadi dengerin cerita Mama, ada nggak ucapan dari Mama untuk mereka? Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya di sini dan seluruhnya di KHL, pasien KHL, jangan patah semangat, jangan bolong-bolong, semangat. Alhamdulillah, udah ada perubahannya. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Mama Ayennya. Terima kasih banyak Mama Ayennya. Boleh ditutup Ma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Mama Ayennya sekali lagi. Terima kasih banyak Mama Ayen. Semoga kedepannya tambah sehat lagi dan rezekinya makin dilancarkan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Amin. Nah Bapak Ibu, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tadi kan yoganya berbagi pengalaman dengan seorang orang tua saya yang sangat luar biasa. Namanya siapa? Mama Ayen. Mama Ayen tadi punya keluhan di bagian mana? Lambung. Lambungnya tadi datang ke sentra KHL, ada nggak perubahannya? Apakah dikasih obat? Atau disuntik? Atau diganti lambung baru? Tidak. Terus diapain? Benar, diterapi
ditempelkan dengan sebuah batu yang sangat luar biasa. Nama batunya apa? Subadana. Jadi Subadana putranya bagus atau tidak? Sangat luar biasa. Kalau bagus makainya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali? Tiap hari. Teman-temannya, keluarganya, tetangganya juga diajak biar sama-sama sehat setiap harinya. Tepuk tangannya dulu dong.